Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Agribisnis D ingin mempresentasikan tugas kami mengenai keripik pare kere. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Novia Puspitasari dengan nomor NIM 223, Adelia Putri Naomi Hasanah dengan NIM 237, dan saya Yesifa Zenobia Putri dengan NIM 247. Latar belakang keripik pare kere ini adalah yang pertama ada munculnya berbagai jenis makanan ringan yang kini makin disenangi untuk dikonsumsi. Hal ini mendorong untuk ditemukan dan diperkenalkan serta dipasarkannya produk-produk pangan baru yang mempunyai nilai gizi tinggi. Salah satunya adalah pare. Pembudidayaan pare tidak sulit karena dapat tumbuh dengan mudah. Yang kedua adalah keripik merupakan camilan favorit yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan pasti disukai oleh seluruh kalangan. Rasa keripik yang beraneka ragam mulai dari manis, asin, hingga yang pedas laris manis di pasaran. Lalu yang ketiga, banyak olahan keripik seperti keripik udang, keripik tempe, keripik jengkol, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kami mengolah pare menjadi sebuah produk, yaitu keripik pare yang enak. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novia. Tujuan dari kere atau keripik pare yang pertama adalah menciptakan produk olahan dari pare. Di balik rasanya yang pahit, pare sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Pare yang identik dengan rasanya pahit ketika hanya diolah menjadi sayur pare, maka dari itu kami membuat olahan keripik pare dengan rasa yang gurih dan renyah. Yang kedua ada menambah nilai jual dari pare. Ketika petani panen pari, banyak pare yang tidak terjual di pasaran dan menjadi busuk. Permasalahan ini cukup memusingkan petani dan membuat petani putus harapan. Biaya yang dikeluarkan pun sangat banyak dan tidak sebanding dengan hasil panen pari, dan solusi permasalahannya adalah dengan membuat olahan keripik pare. Yang ketiga ada menambah nilai guna pare. Next. Keunggulan. Yang pertama ada harga yang murah dan kualitas yang baik. Keripik pare atau kere memiliki harga yang lebih murah dan juga dengan kualitas yang baik, membuat keripik ini renyah, lebih lama, dan tidak mudah penguk atau berbau tidak sedap. Yang kedua ada terbuat dari produk alami tanpa bahan pengawet. Produk keripik pare juga 100% dari produk alami tanpa tambahan pengawet buatan. Yang ketiga ada mempunyai banyak manfaat. Keripik pare juga mempunyai banyak sekali manfaat, yaitu bisa mengendalikan gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, meredakan asma dan gangguan pernapasan lainnya, serta mengobati masalah kulit. Dan yang terakhir ada kemasan yang menarik dan kekinian. Next. Analisis pasar. Produk pare atau produk kere atau keripik pare sampai ke tangan konsumen. Beberapa strategi diantaranya pengiklanan menggunakan sosial media. Beberapa sosial media yang kami gunakan untuk berbisnis adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang kedua ada menjual secara langsung kepada konsumen. Target pasar keripik pare atau kere adalah mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena produk keripik pare atau kere banyak kami pasarkan di area kampus. Yang ketiga ada menyebarkan brosur. Next. Analisis kelayakan usaha. Produk keripik pare atau kere diproduksi setiap hari dengan jumlah produksi sebanyak
10 bungkus, harga pokok produksi keripik pare atau kere adalah sebesar 8.533,7. Produk keripik pare atau kere dijual dengan harga 10.000 dengan target penjualan 10 bungkus setiap harinya. Produk keripik pare atau kere setiap harinya akan menghasilkan keuntungan sebesar 14.663 pada satu kali produksi. Break-even point volume sebesar 10 unit dengan nilai R per C sebesar 1,17 lebih dari 1. Dalam hal ini bahwa keripik pare layak untuk dijalankan. Hal tersebut menandakan bahwa setiap satu biaya dikeluarkan akan menghasilkan penerimaan sebesar 1,17. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adelia. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan bisnis. Pengembangan produk ke depan untuk keripik pare atau kere ini agak sulit mengingat jenis dari makanan. Keripik pare memiliki karakteristik sendiri, memiliki pasar sendiri, dan juga konsumen tetap sendiri. Pengembangan produk yang memungkinkan adalah cara pendistribusian ke pelanggan dan juga kemungkinan akan membuat olahan keripik dari bahan lain atau membuat olahan pare yang lain. Keripik pare atau kere yang berkualitas baik dan menarik tentunya akan menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi para konsumen. Untuk cara produksi keripik pare atau kere, step pertama yaitu siapkan pare, pengirisan dan perendaman pare dengan garam. Yang kedua, step 2, pencucian pare dan pembuatan adonan yang dari tepung beras, kaldu bubuk, bawang putih, dan garam. Step 3, penggorengan hingga warna kecoklatan dan renyah. Step keempat, pengemasan dan keripik pare siap dinikmati. Untuk pemasaran keripik pare, yaitu pertama mencari supplier. Untuk bahan baku dari usaha kami adalah pare. Kami membutuhkan banyak pare setiap ingin mengolahnya dan hal ini mengharuskan kami untuk mendapatkan pare dengan cepat tersedia. Maka dari itu kami bekerja sama dengan penjual sayuran di pasar atau membeli dari grosiran sehingga harganya yang terjangkau. Yang kedua, pengemasan. Yang ketiga, pemasaran yang luas. Yang keempat, manajemen keuangan. Yang kelima, cita rasa yang pas. Keenam, tampilan yang menarik. 7, pengiriman on time. 8, mencantumkan detail produk. Yang ke-9, pemasaran melalui sosial media. Ke-10, kualitas yang bagus. Untuk perencanaan keuangan keripik pare, biaya investasi, yang pertama biaya investasi. Usaha keripik pare atau kere membutuhkan peralatan guna menunjang berjalannya kegiatan usaha. Peralatan ini digunakan untuk jangka panjang sehingga dapat disebut barang investasi. Untuk mendapatkan peralatan tersebut, maka diperlukan anggaran dana yang disebut biaya investasi. Usaha keripik pare atau kere mengeluarkan biaya investasi sebesar Rp407.000 per bulan atau setara Rp13.567 per harinya untuk membeli 11 item barang peralatan dengan biaya penyusutan sebesar Rp10.111 per bulan. Yang selanjutnya biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu biaya-biaya yang berubah secara proporsional mengikuti jumlah yang diproduksi, seperti biaya bahan baku dan bahan pendukung. Sedangkan biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah walaupun ada perubahan jumlah yang diproduksi, seperti biaya listrik, biaya penyusutan, biaya pemasaran, dan gaji karyawan tetap.
usaha keripik pare atau kere membutuhkan biaya operasional sebesar 85.337 per hari dengan biaya variabel Rp85.000 dan biaya tetap sebesar 337. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Untuk untung atau rugi suatu usaha dapat dilihat pada perhitungan rugi laba. Ketika nilai penjualan lebih besar daripada operasional, maka suatu usaha dikatakan untung. Pada usaha keripik pare berdasarkan perhitungan rugi laba didapatkan keuntungan sebesar 14.663 per hari. Keuntungan didapat dari penjualan per hari senilai Rp100.000 dikurangi biaya operasional senilai 85.337. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yasifa. Untuk logo keripik pare kere mempunyai logo yang khas di mana dengan menggambarkan keripik pare dengan inovasi baru yang pasti sehat dan rasanya enak. Camilan sehat satu ini memiliki slogan yaitu keripik pare adalah cemilan milenial yang sehat serta memiliki rasa gurih dan renyah yang membuat Anda sampai lupa diri. Yang kedua adalah value. Keripik pare kere ini menyisipkan nilai sehat dengan menggunakan bahan baku pare yang dimana mudah didapat dan memiliki banyak khasiat yang menyehatkan seperti bisa mengendalikan gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, meredakan asma dan gangguan pernapasan lainnya, serta mengobati masalah kulit. Selain itu, keripik pare kere hadir dengan berbagai varian rasa yaitu barbecue, balado, keju, asin, pedas, dan rumput laut. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.